Salam, salam sadis, salam merah lagi, salam otot. Ketemu lagi di channel Sayur Bening di hari Kamis ini ya, dengan market yang nggak jelas gitu ya. Kita bahas satu persatu nanti. Kita lihat dulu, ini saya buat video market cap drop di 1 triliun, 023 billion, volume 34,6 billion, dominance agak turun, BTC dominance-nya 47,4. BTC di 25.019 dolar. Itu tadi sempat break ke bawah 24 tail-nya ya, tapi coba dipertahankan di 25.000 ini. Apakah bisa bertahan ya, kita lihatlah nanti gimana ya. Malam ini juga masih ada event, gimana kita lihat apakah ngaruh. Ini ETH lumayan drop juga loh, 5% something ya, dia lebih ini di 1648. BNB 236, Cardano 26 ya, koreksi lagi koin ya. Ya inilah market lagi begini, nggak jelas dengan semalam Fed yang ya seperti kita perkirakan dia pause, tapi nanti mungkin Juli dia akan naikkan lagi, kan saya bilang justru dia hawkish semalam, dia ngomong gitu. Ya memang dia udah tugasnya memang ini disuruh harus ngancurin market gitu si Jerome Powell ini. Dia salah satu kaki tangan anteknya globalis ya. Makanya market akan dibuat hancur ini. Ekonomi negaranya juga akan hancur itu. Ya makanya seperti video kemarin yang saya katakan, saya udah bilang Fed akan ini nanti efeknya udah nanti erupsi, akan collapse gitu nanti ya. Ini makanya pada buang barang juga. Kalau yang udah ngerti lihat kondisi gitu ya, mereka udah buang barang lagi gitu. Lihat kondisi gini. Jadi kita bahas ini. Jadi semalam itu ya tetap dipertahankan, dia pause di 5,25% ya kan. Tapi yang buat market justru dump karena hawkishnya dia gitu ya. Ya dia bilang akan tekan ke 2% ini itu ya kan, mungkin kemungkinan akan 2 kali lagi gitu ya, dan tidak akan interest rate cut, justru masih akan naikkan gitu. Makanya market drop pada lepas barang gitu ya kan. Nah di situ dia, maka kemarin saya bilang sebab post nggak post itu nggak ini penting, poinnya itu dia speech, dimana dia speech itu yang akan pengaruh market gitu. Ternyata benar speechnya hawkish gitu, dia hawkish, akhirnya market buang barang lagi. Ya emas ya, kemarin emas ya udah bilang, saya udah perkirakan emas ya dapat juga lumayan. Saya untung saya tunggu-tunggu pas duluan keluar PPI emas hijau, di situ saya masuk kan. Terus bangun pagi lihat lumayan dapat, ya lumayan lah. Karena kripto nggak gitu apa gitu. Lagi kondisi gitu sulit gitu ya. Ya makanya ya hari ini kita lihatlah. Hari ini agak ribet juga dia mau bawa arah kemana hari ini Kamis ya. Ini kalau kita lihat hari ini, hari Kamis ini yang ada di eventnya itu yang mungkin agak pengaruh nanti ya itu, nah 7.30 lagi ya kan. 7.30 ada beberapa event penting dia, yaitu data gembel ya kan. Nah ini agak sulit ini, kalau lihat data gembel ada penurunan ya, angka pengangguran ada penurunan, yang sebelumnya kan minggu lalu agak naik tinggi
ya, di luar prediksi. 261 dia nendang, ya kan. Nah, hari ini forecastnya ada penurunan angka pengangguran, dia prediksi 250K gitu. Andai kata benar, ya kan, ini dolar juga akan hijau, ya. Emas juga akan hijau sausnya kalau lihat dia ini, ya. Nah, Bitcoin juga sausnya. Tapi kalau dilihat dari Philadelphia Fed Manufacturing, itu justru turun. Lebih ini lagi drop gitu. Jadi, nah kalau diambil itu justru dolar melemah gitu. Ya, jadi ini eventnya itu bingung kita mau tentukan. Terus core retail sales juga gitu, ya kan, juga mengalami kalau forecastnya penurunan 0,4%, dia 0,1 gitu. Nah, agak-agak bingung ini arah mana yang akan diambil bandar. Nah, yang begini-gini kita sulit, ini yang gampang dikocok bandar, dimainin bandar. Dia mau ambil arah yang mana gitu, ya. Makanya ini hari ini susah kalau mau trade, ribet ini. Yang begini-gini karena nggak sinkron antara PMI datanya dengan jobless claim, data gembel juga dengan core retail. Jadi kalau satu hal sesuai dia akan hijau, satu hal sesuai dia akan merah. Jadi yang mana gitu. Ini yang buat agak bingung itu event hari ini gitu, ya. Tapi andai kata dia satu dia patokan ke ini jobless claim, angka pengangguran, ya mungkin emas bisa hijau dikit hari ini gitu. Andai kata dia ikut dengan ini, ya. Tapi saya agak ragu gitu. Lihatlah, mending saya tunggu gitu. Mending tunggu, lihat gimana pergerakan marketnya ini hari ini. Ribet sih. Event hari ini nggak bisa kita tentuin gitu. Sulit nentuin ininya. Sulit. Ini event hari ini bertolak belakang. Satu bisa kemungkinan merah, yang satu bisa hijau. Jadi yang mana kalau ini dia ambil yang mana gitu. Ini yang kadang yang begini-gini yang agak sulit gitu, ya. Ya lihatlah hari ini market karena ini rawan gitu. Ini masih rawan ke bawah itu, ya. Andai kata ini 25 nggak ketahan lagi, ya mungkin nanti dia bisa aja drop ke 23.800 kayaknya kalau nggak salah, ya, saya lihat tadi. Bertahap dia mungkin, ya. Ya lihatlah, ini agak rawan dia ini. Kondisi market begini sulit. Ini kecuali orang yang lagi hokinya besar aja bisa cuan kalau kondisi begini nih. Kalau yang lagi hokinya gede gitu. Kalau kita ikut secara analisis, rawan ini hari ini market begini. Kita nggak tahu dia mau ambil yang mana gitu, ya. Ya lihatlah, santailah. Kalian kalau udah lihat gitu stres gitu market, ya kan santai dulu, nggak jangan dipaksakan. Hari ini malam Jumat, ya kan. Jadi kalau yang udah stres, penat, udah punya saraf kenceng, malam kasih kendor. Jadi gini, ada yang nanya gini, sekalian saja yang bilang hari ini
timnya CZ akan ketemu SEC gitu ya, karena ini kan belum apa di sidang itu hakimnya judge-nya coba didamaikan gimana ini kan. Ada saya dengar judge-nya ini itu bekas pernah jadi penasihat dari timnya orang Binance gitu ya. Jadi ya kita lihat lah, nggak tahu lah, tapi yang udah jelas SEC ini SEC Gary Gensler ini bukan hanya karena dia diperintah juga, yakinlah ya, karena di belakang ini ada skenario besar, memang Binance itu ditarget mau dimatiin ya. Jadi saya juga tadi baru tahu gitu kan. Sekalian saya jawab, ada yang tanya, kok kenapa Binance nggak keluar dari market Amrik aja gini gitu ya kan. Ya dia walaupun 2% dia Binance US 2%, di situ dolar gede, dia lumayan, dia masih ada target. Jadi begini, saya saya dapat kabar kenapa Cina tiba-tiba yang sebelumnya ban kripto gitu, akhirnya sekarang dia jadi pro ke kripto kan, market dia buka di Hong Kong gini gitu. Soalnya dibuka nanti juga dia pasti kontrol gitu ya. Kalau nggak salah saya lihat berita hari ini, Bank Cina ada yang udah buat kripto tapi sekuritas, koin sekuritas gitu ya. Jadi kemungkinan mereka nanti ke depannya ada market. Tapi intinya bukan ke sana dulu ya kan. Summer ini, berita hari ini juga Rusia akan legalkan transaksi kripto ya. Nah, ini dua negara mau rebut pasar dari Amerika. Makanya yang smart kayak Kongres dari Republikan, mereka yang dua itu yang nuntut si Gary Gensler untuk dipecat. Mereka udah curiga, udah yakin si Gary Gensler ini sama siapa orang belakangnya itu pasti udah kecium bau-baunya mereka ini pengkhianat ini. Ya, sengaja dihancurin market di Amerika. Jadi biar market lari ke Cina sama Rusia gitu. Ya jelas Cina ada di belakangnya skenario ini ya. Mereka mau rebut karena ada saya dengar itu mereka para think tank perhitungkan ya, itu market kripto 10 tahun ke depan di kisaran 2030 sampai 2035 itu market cap-nya gede, bisa sampai 25 triliun gitu. Itu kalau mereka kalkulasi, mereka inilah ya analisa gitu. Siapa yang nggak tergiur? Ya kan, malah market ini sebenarnya hancur-hancuran, ini juga kasih hancur, saling hancur, nanti akan di set up balik gitu. Karena sebenarnya mereka mau matikan, makanya harus hancurin dulu untuk matikan saingan gitu. Ya, kalau dilihat dari ini, ya Binance salah satu di target. Nah, Binance juga saya rasa dia tahu juga hal ini gitu. Maka CZ kenapa coba bertahan di Amerika? Karena di Amerika dolar uangnya gede, masih juga bilioner itu kan ada di Amerika gitu ya, dan mereka di situ pusatnya trading masih tetap ini, dan dia tahu kalau Cina juga nggak akan bisa dia lebih leluasa di Western daripada di bawah kontrol CCP gitu ya. Maka kenapa dia coba deal gitu di Amerika, dia coba bertahan di situ, juga dia butuh koneksi ya, butuh hal-hal, pasti dia ada target-targetnya gitu ya. Nah, yang udah jelas saya baru tahu kenapa. Nah, di sini juga saya kasih tahu kalian, itu yang bilang kripto akan hancur, kripto akan begini gitu, jadi abu ini itu, ya tunggu aja 10 tahun. Itu yang bahas ini, yang udah lihat ini, itu para pakar buat think tank lagi gitu. Dia analisa itu, kripto itu bisa kemungkinan itu ke depan itu 10 tahun ke depan itu bisa aja market cap-nya sampai 25 triliun. Gede loh. Makanya jadi incaran. Nah, Cina berubah haluan, yang awalnya ban kripto, mungkin mata-matanya udah dapat info ini, mereka juga mau dapatkan market ini kan. Nah, ini info ini saya sampaikan, mungkin ya siapa petinggi Indonesia, entah siapa yang tahu ini, ya harus pinter-pinter manfaatkan juga. Jangan sampai
kalian persulit ya kan kripto di Indo, nanti akhirnya orang Indo pakai VPN atau pakai exchange luar, akhirnya Pak ya Indonesia nggak dapat tax ya kan, Anda nggak dapat marketnya. Lebih baik Anda harus smart juga gitu ya, buat pemerintah Indo gitu, harus smart gitu, karena kedepannya itu udah mereka perkirakan akan market cap-nya akan gede gitu. Ini sekarang lagi saling hancurkan karena seperti biasa, pertarungan pasti harus makan korban. Makan korban, ya yang nggak kuat bertahan, ya hancur. Nah, nanti kalau begitu mereka set, ya ini lagi. Nah, maka di kondisi ini, buat kalian yang udah kena mental lihat drop, tutup aplikasi, relax, lihat aja nanti. Pasang sesuatu tuh long term, lihat untuk jangka menengah dan jangka panjang. Ya, tapi buat yang nggak bisa bertahan, yang ngeluh, yang takut ini itu Anda pasti gagal gitu. Ya, ini kalau dilihat dari para pos yang main itu, saya udah berkali-kali saya pernah bahas, saya pernah terangkan, para pos itu mereka selalu bermain untuk long term. Mereka mau hancurkan sesuatu, mereka mau reset sesuatu, mereka dalam jangka panjang hitungannya. Jadi siapa yang nggak bisa ikut alur permainan ini, ya tumbang, Anda akan jadi korban gitu. Tapi kalau yang bisa tenang, ya selalu manfaatkan ini kesempatan, ya kan, dengan ketenangan, ya, dan juga Anda taruh masa yang lebih panjang gitu. Dan selalu upgrade info, harus tahu perubahan-perubahan. Karena apalagi kondisi saat ini, setiap saat bisa berubah, setiap saat ada bajingan yang akan ngerusak, akan ini itu. Nah, gimana kita ini bertahan dalam kondisi ini, bagaimana kita cari cara gitu ya. Nah, di situ, jadi paling penting kondisi itu harus ada tenang saat menghadapi market gini juga. Seperti saya bilang, Anda kerja nyata aja dulu. Jangan Anda fokus, Anda mau pikir mau kaya dari ini. Jangan dulu. Lihat untuk jangka panjang. Apalagi kalau misalnya Anda anak-anak muda yang baru 25 ton, 30 ton itu, jangan pikir mau instan kaya. Anda invest, pelan-pelan tabung, tapi lihat 10 tahun kemudian nanti. Tapi dapat koin yang bagus, yang memang lihat future udah terpakai, yang memang ini udah kerjasama dengan entah bank sentral, perusahaan-perusahaan besar gitu, ya kan. Jadi gitu, ya. Nah, itu info yang bisa saya sampaikan. Saya jawab juga, ada beberapa yang tanya kenapa Binance nggak keluar dari US aja. Ada market yang ditarget, mereka udah tahu ada informasi ke depannya itu gitu. Jadi andai kata market 10 tahun kemudian market cap kripto bisa 25 triliun, itu gila loh, gede loh. Itu dari Amrik setengahnya aja itu market cap udah di atas 10 triliun. Gila nggak? Ya kan? Nah, makanya andai kata bener analisa itu, kita bilang nggak usah ke 25 triliun lah. Dia 10 tahun ke depan dia bisa naik di atas 10 ini, ngalahin market gold aja udah gila sekali. Gold aja udah berapa lama baru dapat market 11 triliun gitu. Ya nggak? Nah, makanya kalau kripto dalam jangka waktu yang, karena kripto ini kan masih kategori baru gitu, bisa dapat market segitu, itu gila sekali gitu. Ya, jadi itu aja pembahasan saya nanti untuk hari ini. Ya kita lihatlah malam ini gimana marketnya. Hari ini mungkin saya off dulu untuk trading karena ragu lihat kondisi gitu. Ini eventnya juga kita nggak jelas gitu. Yang mana ini tergantung bandar yang setel ini, market maker gitu. Dia mau ikut mana, alasan nanti paling dia terbitkan berita apa, karena ini market drop atau karena ini market terserah mereka gitu. Karena agak-agak bingung ini eventnya hari ini. Satu event bisa kemungkinan dia drop, satu event bisa kemungkinan dia hijau, tapi saya kurang yakin hijau. Kalau udah lihat kondisi dengan kemarin si Fed hawkish gitu, ini pasti mereka justru lepas barang pegang cash gitu. Ada cash, mereka
lihat kondisi misalnya crash atau apa, baru mereka beli balik, kemungkinan gitu. Ya, makanya buat kalian saran saya kalau yang kata yang mau trade gitu ya, kondisi ini jangan cari big cap dulu. Buat yang trading ya, mau scalping gitu misalnya kan, cari yang market cap kecil, karena tetap selalu ada selalu trader ada yang gatal tangan. Akhirnya mereka ya pasti kebanyakan market cap kecil yang mereka sasar, karena market cap kecil lebih cepat naik kan dengan kondisi begini. Ya, jadi begitu aja pembahasan video di hari Kamis ini. Jangan stres, karena stres itu otak saraf tegang terus. Malam Jumat, lemeskan ototmu, lemeskan sarafmu. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.